Memasuki hari keempat pendidikan karakter di lingkungan militer Purwakarta, Jawa Barat, para siswa ikut tes kesehatan, 4 diantaranya sakit. Siswa nakal dari jenjang SMP hingga SMA di Purwakarta, Jawa Barat mengikuti pembekalan yang diberikan prajurit TNI. Sebelum memulai pembinaan, sejumlah siswa menjalani pemeriksaan kesehatan. Dengan mengenakan seragam khusus bak tentara, mereka mendapat pembinaan sejak Jumat lalu di barak militer. Mereka yang berpartisipasi adalah siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan kerap bolos sekolah. Namun dari 39 siswa yang ikut, 1 siswa dikabarkan sempat kabur. Terakhir BLB. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Tidak hanya anak-anak, Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan para giliran. Bakal dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bukan hanya anak nakal, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Ya, sebelumnya pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 April kemarin, bertepatan dengan 2 Mei kemarin, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra.
Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal gitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan antri di Balai Kota Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Pemprov Jakarta menebus ijazah tersebut senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta ini harus antre hingga berdesakan untuk mendapatkan ijazah yang sempat ditahan sekolah mereka. Pembuktian ijazah ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Salah satu siswa mengaku senang karena ijazah SD-nya yang sempat tertahan selama 3 tahun karena faktor ekonomi keluarganya akhirnya bisa didapatkan secara gratis. Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Artinya belum ini masalah administrasi atau apa? Bisa jadi, bisa dari situ. Ini ijazah apa? SD. SD. Sekarang sekolahnya? Sekarang aku udah persiapan masuk SMA sih. Persiapan masuk SMA. Gimana merasa terbantu nggak kan untuk persiapan masuk SMA nih? Iya. Gimana merasa terbantu nggak? Ya, alhamdulillah merasa terbantu sama program itu. Sebelumnya berapa lama tertahan ijazah? 3 tahun. Pemprov Jakarta menyatakan memberikan bantuan penembusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan biaya total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. 488 ijazah itu ditahan pihak sekolah karena faktor ekonomi keluarga para siswa sehingga tak mampu menyelesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Ratusan siswa ini juga mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.